Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, pada video kali ini kita akan melakukan simulasi pada silinder. Kita akan melihat tegangan radial dan tegangan sirkumferensial. Oke, di sini sudah ada soal. Pipa dengan diameter dalam 2A 0 mm dan ketebalan 5A mm membawa fluida dengan tekanan 1A megapascal. A adalah angka terakhir min Anda. Oke, berarti ini 270 mm diameter dalam, atau saya tulis di sini 0,27 meter. Kemudian ketebalannya 57 mm, berarti 0,057 meter. Kemudian diameter luarnya berarti 384 mm atau 0,384 meter. Yang diminta di sini adalah proses simulasi sistem ini dengan menggunakan perangkat lunak CAE. Kemudian penjelasan mengenai besarnya circumferential stress dan radial stress dan intensitas dalam intensitas maksimum dan minimum melintang berada potongan. Oke, ini sudah saya buatkan juga rumus untuk mendapatkan nilai dari circumferential stress, radial stress, maksimum minimum secara teoritis ya. Jadi pakai rumus. Oke, sedikit review juga bahwasanya di sini ada ilustrasi. SH ini kenapa SH? Ini hub stress. Circumferential stress ini sering disebut juga hub stress atau tangential stress. Dan circumferential stress ini adalah tegangan yang cenderung membelah pipa menjadi dua bagian. Jadi tegangan menyebar ke seluruh permukaan pipa dan cenderung memaksa pipa atau menjadikan pipa pecah jadi dua bagian, patah atau hanya membelah pipa. Nah, kalau radial stress itu tegangan yang menyebar ke seluruh penjuru pipa, ke seluruh permukaan pipa ini atau silinder, yang sifatnya dia menahan. Makanya kalau secara teoritis, kalau ketika yang dimasukkan dalam hitungan itu di luar, nilainya 0. Dan ketika yang dimasukkan itu di dalam atau R dalam, hasilnya min P atau min pressure. Jadi ketika kita punya tekanan, misalkan di sini kita punya tekanan 17, maka kita akan dapat tegangan radialnya itu min 17, min P, min pressure, min tekanan. Oke, langsung aja kita akan lakukan simulasinya. Nanti kita juga akan compare hasilnya di sini, apakah mendekati atau tidak. Harusnya mendekati dan persen errornya nggak jauh. Kalau misalkan jauh, berarti kita harus kritisi lagi kira-kira yang salah teoritisnya atau rumusnya atau memang simulasinya yang salah, kan gitu. Oke, langsung kita buka. Sini kita buka workbench analysisnya, kita buka statik struktural. Statik struktural. Kemudian kita buka geometri, kita buka new design modeler. Kita akan memodelkan sebuah silinder di desain modeler dari ANSYS ini. Kita akan gambar ya silindernya. Nah, ini sudah ready. Kita akan buat silindernya. Sketching, circle. Jangan lupa untuk merubah unit ya. Nah, ini seringkali terlupakan. Circle.
kemudian circle 2, kasih dimensi diameter 1, diameter 2, diameter 1, diameter luar berarti 384 ya. Oke, kemudian diameter dalamnya 270. Ini di unitnya ada benar milimeter. Nah, sekarang kita akan ekstrud pipanya karena panjangnya nggak ditentukan, kita pakai 500 mm atau 0,5 meter ya. Kemudian akan kita generate. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan membelah pipa ini menjadi 2. Kita sketch ulang, kita buat line ini, kemudian kita extrude. Nah, ini operationnya dari add material kita ganti ke slice material karena kita akan gunakan untuk membelah. Kita generate. Nah, ini sudah terbelah menjadi 2, maka di sini akan jadi 2 part 2 body. Kita akan jadikan 1 part. Kita kontrol semua, kita klik, kita form new part. Nah, maka ini sudah jadi 1 part walaupun ini 2 solid body gitu. Setelah selesai, kita akan tutup desain modelernya. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke model ya. Ini memang lumayan lama, sembari nunggu kita buka-buka lagi Excelnya. Yang kita dapat nilai teoritis untuk circumferential stress atau hoof stressnya untuk maksimalnya 50,24 MPa, minimalnya ada 33,24 MPa, kemudian radial stress maksimal 0 ya, di diameter luarnya 0, kemudian min 17 atau min angka dari si tekanan itu untuk minimal. Oke, ini sudah mulai terbuka walaupun belum sepenuhnya terbuka ya. Kita tunggu. Ini ada circumferential stress, ini ada radial stress. Sebenarnya ada satu lagi ya, tegangan dalam silinder yaitu longitudinal stress. Jadi kalau ada silinder seperti ini maka tegangan arah sini itu longitudinal stress atau sama dengan kayak aksial. Nah, aksial. Oke, sudah masuk ya bendanya. Nah, sekarang yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita akan membuat koordinat karena kita butuh menganalisis circumferential stress dan radial stress kan. Kita butuh koordinat silindrikal, bukan kartesian lagi. Nah, geometrinya yang akan kita klik adalah seluruh permukaan dalam ini. Kita apply. Nah, maka kita akan dapat koordinat baru seperti ini. X, Y, dan Y, X, Y, dan Z. Y-nya ini meter ya, silindrikal ya. Oke. Kemudian selanjutnya mesh. Kita akan pakai general aja, langsung kita generate. Nah, ini sudah, meshnya sudah. Nah, setelah mesh kita atur, kita masukkan pressure. Kita punya tekanan di dalam sini yaitu 17 MPa ya. 17 kali 10 pangkat 6. 1,7 kali 10 pangkat 7, bener ya. Geometrinya kita apply. Nah, ini sudah ada tandanya biasanya di sini. Nah, arahnya ke sini dan menyebar ke seluruh permukaan pipa dalam. Oke, kemudian kita akan tambahkan displacement. Kita akan tahan supaya tidak gerak. Kita akan tentukan di sini bahwasanya nggak ada pergerakan arah Y dan arah Z, yang ada cuma arah X. Oh ya, koordinatnya kita ubah dulu ke koordinat yang kita buat. Y dan Z nggak ada pergerakan, yang boleh cuma arah X. Oke,
ya ini geometrinya tadi hilang, kita apply. Kita apply ini. Nah, setelah itu kita akan tentukan apa aja yang kita butuhkan. Kita tulis yang wajib-wajib dulu ya, nanti kita bisa tambahkan. Kita penasaran seperti longitudinal stress atau normal stress misalnya. Jadi kita tulis yang diminta dulu, yaitu circumferential stress. Circumferential stress Nah, circumferential stress itu kan tadi tegangan yang cenderung membelah bulan menjadi dua. Berarti kita pakai koordinat yang baru yang kita buat. Kemudian berarti arah Y ya, arah Y. Circumferential stressnya. Kemudian stres normal kita kasih nama radial stress. Radial stress. Kita pakai koordinat yang baru dan arah X ya, karena radial stress ini sifatnya menahan dan menyebar ke seluruh permukaan pipa ke arah X. Kita langsung solve aja supaya kita tahu hasilnya seperti apa ya. Masih 78%, 90, 100%. Nah, ini sudah keluar hasilnya seperti ini. Oke, pertama-tama kita akan compare dulu. Nah, ini minimumnya kita dapat 3,3 kali 10 pangkat 7. Berarti kalau kali 10 pangkat 6 kita akan mundurkan komanya. Circumferential stress minimum. Kita mundurkan dulu komanya. Kemudian maksimumnya. Kita mundurkan komanya. Kemudian radial stress. Ini PA berarti kali 10 pangkat min 6 ya. Ditambah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 0,0. Kemudian satu lagi minimumnya. Kita mundurkan juga ya nanti komanya. Karena di sana 10 pangkat 7, dengan MPA itu 10 pangkat 6. Oke, sebenarnya kita secara langsung kita udah bisa lihat bahwasanya di sini perbedaannya itu sedikit ya. 50,24 ini 50,221, 33,24 ini 33,157, 0 ini 0,08 gitu ya. Min 17, min 16,976. Kita akan lihat persen errornya ya. Kurangi ini. Dibagi oh salah, harusnya di ini enggak saya copy, karena kalau saya copy jadi error ya, karena pembaginya itu karena 0 lah.
Oke, mungkin 3 ini sudah mewakili lah. Persen errornya cuma 0,05%, ini 0,26%, 0,14%. Karena ini sekilas saja memang udah sama. Kalau ini dibulatin kan min 17 juga, ini dibulatin 33 juga, 50 juga. Sama. Oke, kemudian kita juga diminta jangan lupa di sini lengkapi penjelasan dengan menggunakan animasi. Terus kita akan lihat ya animasinya. Untuk circumferential stress, ini yang berusaha membelah pipa menjadi 2. Seperti ini. Ini tegangan paling maksimumnya di dalam sini ya. Dari yang sebelumnya enggak ditekan, berusaha membelah. Kemudian yang radial ini sifatnya menahan tekanan. Maka yang paling terasa banget yang di luar. Oke, mungkin akan kita tambah juga yang tadi seperti yang saya bilang, misalnya ada satu lagi stress, kita akan rename. Oh, salah ya, kita hapus aja, kita insert kita rename ini longitudinal stress. Berarti ini arah Z ya. Kita pakai koordinat yang silikal. Kemudian kita akan tambahkan tegangan normal. Pakainya global arah X. Kita stop. Nah, ini untuk tegangan normal ketika arah X dikasih tegangan arah X, maka yang paling terasa yang di sini ya. Kemudian longitudinal ini ke arah Z, cuma seperti ini, sama dengan aksial atau gaya aksial. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian bisa like juga video ini jika suka, kemudian bisa share ke teman-teman yang lain yang mau belajar analisis silinder ini ya, circumferential stress atau hub stress atau tangential stress, kemudian radial stress, longitudinal stress, dan normal stress. Oke, jika ada yang perlu didiskusikan bisa tulis di kolom komentar. Yang terakhir, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan